Oke. Sudah masuk semua kah? Masih ada beberapa yang nggak bisa masuk Pak karena terkendala listriknya mati Pak, jadi jaringan nggak ada. Oh, berarti ini pin rekam berarti lah anunya Oh, informasinya. ini sudah ulun record, nanti bisa di share. Iya, oke. Ntar belum bukakan dulu. Oke, bukan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan waktunya. Tadi ada koordinasi sebelum Jumatan dengan Pak Predi terkait untuk pelaksanaan sidang proposal yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Juli sampai akhir bulan. Mungkin sudah ada juga yang mengetahui informasinya sampai akhir bulan mulai tanggal 13 sampai 24. Nah, nanti mungkin ada juga yang preferensi menanyakan apakah bisa lewat di atas tanggal 24. Itu nanti ulun sampaikan juga di sini. Oke, yang pertama mungkin terkait pengumpulan form-form sidang. Yang pertama, ulun ini mungkin di grup lah. Di grup angkatan sudah ada untuk pengumpulan form-form sidang yang sebelumnya di-download dulu ya file form 5 sampai form 9-nya, baru ini dikumpulkan. Ini semuanya yang mengumpulkan file ini dalam bentuk Word ya, dalam bentuk Word semua. Dari form 5, form 6, form 7, form 8, form 9, dan surat undangan penguji. Nah, itu penguji itu kan template sudah ada juga, tinggal diedit dengan nama diri sendiri, data mahasiswa masing-masing, dan nama dosennya masing-masing. Sudah cukup jelas ya untuk keterangannya yang apa harus dimasukkan ke dalam file form ini. Nah, setelah itu untuk pengumpulan form ini itu adalah batasnya minggu depan. Maksudnya minggu depan misalkan maju di tanggal 13 otomatis minggu depan mulai hari Selasa sampai Sabtu itu sudah mengumpulkan formnya yang berisi dengan data diri dan dosen-dosen. Nah, untuk yang menanyakan kapan keluar dosen penguji 1 dan 2, itu kemarin hari ini dan besok masih dirapatkan untuk pembagian penguji 1 dan penguji 2. Insya Allah Senin atau Selasa sudah ada pengujinya. Nah, nanti setelah keluar itu tinggal langsung koordinasi dengan dosen penguji 1 dan 2 di tanggal berapa bisa melaksanakan maju sidang proposalnya. Perkiraan kan kita dimulai, maksudnya sudah pasti di tanggal 13 sampai 24 Juli. Nah, jadi di antara tanggal tersebut dari hari Senin sampai Jumat, terus Senin sampai Jumat dari tanggal 13 sampai 17, tanggal 20 sampai 24 itu pelaksanaannya. Terus hari ini nanti insya Allah ulun share juga di grup angkatan untuk jadwal-jadwal eh, dari jam-jamnya, ruangannya yang bisa dipakai nanti. Nah, sementara Donpian koordinasi aja dulu dengan pembimbing 1 dan pembimbing 2 terkait tanggal untuk maju sidangnya bisa kapan. Boleh stop share screen dulu, kita masuk ke jadwal. Nah, jadi yang sudah
mengumpulkan berkas dari form 1, 2, 4 dan log dan form kartu konsul kuning itu sudah bisa per mulai hari besok atau Senin atau Selasa sudah bisa pengajuan untuk tanggal maju sidang. Nah, ini bisa dicek ini untuk ruangan dan jam-jamnya yang bisa kita pakai ruangan untuk di kampus Banjarbaru. Nah, jadi hari Senin banyak ruangannya nih. Jadi dalam satu waktu ada 4 ruangan, 4 kelas yang bisa dipakai. Nah, jadi ini ada yang jam setengah 2, 4 ruangan. Ada yang mulai jam 3, 4 ruangan. Ada yang mulai jam 9, 2 ruangan. Jam 11, 2 ruangan. Jam setengah 2 ini ada juga. Nah, ini dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, nanti minggu kedua itu tanggal 20 sampai Jumat. Nah, ini link ini nanti ulun share di grup angkatan. Nah, cuman Bonpin hanya bisa melihat, tidak bisa mengetik seperti ini. Nah, jadi Gerakawa. Jadi caranya Bonpin menjapri masing-masing ke ulun. Misalkan contoh kayak Mbak Ulul kan sudah tinggal mencari ruangan. Nah, jadi tinggal request mau di jam berapa, di ruangan berapa, dan di hari apa. Nah, nanti konfirmasi lewat WA, japri ke ulun. Ulun nanti minta NIM, nama lengkap, dan video deskripsi. Nah, nanti baru ulun langsung mengisikan, dari kami mengisikan data-data di sini. Nah, jadi Bonpian membooking di melalui WA ulun. Nanti setelah selesai Zoom ini ulun sharekan untuk melihat jadwal ini. Nah, jadi ada di tanggal minggu pertama 13 sampai 17, minggu kedua 20 sampai 27, 24. Nah, terus ini kan banyak waktunya, jamnya. Jadi contoh misalkan Mbak Ulul misalkan sudah di jam setengah 2, terus misalkan kayak Pak Perinci misalnya sama di jam setengah 2 juga. Nah, itu bisa aja bersamaan maju sidangnya karena beda ruangan, cuman dicek juga untuk penguji 1, 2, pembimbing 1, dan pembimbing 2-nya apakah bentrok di jam yang sama. Nah, jadi kalau di jam yang sama bentrok, mau kan mau mencari eh, jam yang lain. Berarti mau kan mau misalnya sama, ada yang sama dosennya, di jam yang sama, otomatis kan dosennya ada bisa di dalam satu waktu itu menguji 2 orang, 2 kelas, ada mungkin loh. Jadi ke jam yang berbeda. Nah, misalkan Mbak Ulul, misalnya Pak Prengki sama-sama dosen pembimbing atau pengujinya itu Pak Devi misalkan. Otomatis itu siapa yang lebih cepat mendaftar atau membooking ke Ulun, itulah orangnya yang lebih dulu mendapatkan jam dan ruangan dan tanggal tersebut. Nah, jadi ulun menceknya siapa yang sudah mendaftar atau mengumpulkan persyaratan, yaitu form 4 dan kartu konsul kuning. Nah, itu bisa sudah mendaftar mulai hari ini, mungkin bisa juga sudah booking dulu mau di tanggal berapa. Sama jangan lupa konsultasikan juga tanggal dan jamnya ke dosen penguji 1, penguji 2, penguji 3, 4. Nah, penguji 3, 4 itu ya pembimbing 1 dan pembimbing 2. Nah, jadi itu yang bisa disampaikan. Mungkin ada juga yang menanyakan terkait apakah bisa maju sidang di tanggal di atas tanggal 25. Eh, untuk batas akhir maju sidang itu sebenarnya sampai tanggal 31 Juli. Itu sudah tidak ada gelombang-gelombang untuk
maju sidang berikutnya. Jadi maksudnya itu hanya mulai dari tanggal 13 sampai tanggal 31. Nah, jadi yang di Google Form di spreadsheet ini kan sampai tanggal 24 aja. Jadi yang di tanggal 27 sampai 31 itu bisa aja yang tidak bisa di tanggal 13 sampai 24. Cuman ulun menyampaikan lebih dulu karena kami tidak memasukkan di tanggal 27 sampai 31 itu. Kenapa? Karena ada beberapa dosen atau di kampus Mei Baru itu di bulan atau di akhir bulan itu di tanggal 27 sampai 31 itu banyak ada kegiatan masing-masing dosennya. Sudah kami konfirmasi ke dosen yang bukan kita akan dilaksanakan seminar proposal ini banyak yang tanggal 27 sampai 31 itu dosennya berhalangan atau tidak bisa di jam sesuai jadwal yang ulun lihatkan ini. Nah, kenapa? Itu karena ada kegiatan. Nah, cuman bagi yang kada bisa di tanggal sampai di tanggal 24, mau kan mau pilihlah di tanggal 27 sampai 31, tapi harus konfirmasi juga ke dosen pengujinya masing-masing apakah bisa maju sidang di tanggal 27 sampai tanggal 31. Karena batas akhir 44 orang satu angkatan ini maksimal benar harga mati di tanggal 31 Juli. Kalau lewat di tanggal 31 Juli, itu sudah kada bisa. Jadi kami mohon maaf, reminder dulu. Jadi kita batas maksimalnya di tanggal 31 Juli. Cuman itu yang tanggal 27 sampai 31 kami tidak bisa terlalu bantu. Maksudnya kalau ada di tanggal tersebut, tapi ada banyak dosen yang berhalangan kecuali bontian konfirmasi lebih dulu sekarang anak maju di tanggal 27 atau sampai 31 apakah destinasi tersebut bisa misalkan bisa baru konfirmasi baru ulun carikan ruangan dan jamnya seperti itu. Terus banyak juga yang menanyakan tentang hmm, naskah atau yang dicetak empat naskah atau empat proposal lah dari cover bab 1 sampai bab 3 biasanya. Nah, itu kan sudah ulun sampaikan juga. Mungkin ada yang lupa pada saat UTS kemarin. Contoh yang fisiknya itu kan sudah ada ulun contohkan contoh Mbak Ulul kemarin yang ulun depan mencontohkan karena Ulul kan sudah mencetak empat naskah. Nah, itu di jilid biasa aja, di jilid biasa, maksudnya ada perlu jilid hardcover atau softcover kan perlu. Jadi jilid biasa yang depannya transparan, belakangnya kalau mau selaras semua warna hijau ada apa-apa. Jadi belakang covernya itu yang belakang itu yang biasa aja tapi warna hijau. Nah, kalau depannya kan yang biasanya transparan biasa. Nah, itu seperti yang disampaikan juga pada saat UTS kemarin, pengumpulan naskah dan surat undangan itu Hamin sehari atau Hamin 2 hari sebelum maju sidang. Contoh misalkan mungkin maju sidangnya di Senin tanggal 13, otomatis sudah mengumpulkan naskah eh, dan surat undangan masing-masing dosen ke ruangan dosen mengantarkannya di Banjar Baru itu sebelum di tanggal 12. Nah, otomatis kan kalau yang mendaftar hari Senin tanggal 13, otomatis tanggal 10 atau Jumat depan itu maksimal sudah mengumpulkan naskah dan surat undangan ke dosen penguji masing-masing keempatnya. Nah, itu sama juga misalnya hari Selasa, otomatis hari Seninnya sudah mengumpulkan naskah-naskahnya ke meja dosen masing-masing di Banjarbaru, kecuali Pak Didik dan Teko kan di kampus Banjarmasin. Nah, seperti itu. Jadi H-2 hari, H-1 hari, itu sudah mengumpulkan maksimal naskah ke keempat penguji masing-masing dan surat undangannya. Nah, terus kapan mengambil yang ini tadi? Eh, Kapan mengambil yang misalkan sudah mengumpul, Bontian lo mengumpul form-form 5 sampai form 9 ini dan surat undangan misalkan sudah mengumpul, itu misalkan hari ini ngumpul sudah nih.
sudah lengkap semua. Mulai besok itu sudah, maksudnya misalkan sudah mengumpulkan hari ini, pengumpulan form-form sidang dari form 5 sampai form 9 dan surat undangannya besoknya itu sudah bisa mengambil di kampus Banjarmasin. Jadi untuk pengambilannya pun itu tidak perlu mahasiswanya sendiri yang mengambil. Kalau ada keluarga atau kawan dan segala macam mau mengambilkan ke kampus Banjarmasin, kami persilahkan. Nah, seperti itu. Jadi ini misalkan sudah mengumpulkan, besoknya pasti bisa, asalkan sudah konfirmasi melalui WA bahwa sudah mengumpulkan Google Form-nya. Jadi hari ini misalnya konfirmasi, hari ini kami cetakkan dan kami buatkan tanda tangan kaprodinya yang surat undangannya, besoknya sudah bisa diambil di kampus Banjarmasin. Nah, seperti itu informasi yang bisa ulun sampaikan, terutama untuk pelaksanaan proposal angkatan 2025. Nah, informasi yang mau ulun sampaikan itu dulu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan dulu. Ulun buka sesi pertanyaan. Silahkan. Ada pertanyaan Kak? Lu sebelumnya. Baik Pak, ada pertanyaan Pak. Silahkan. Ada pertanyaan terkait yang tadi untuk tanggal tanggal di luar dari tanggal aman yang 13 sampai 24 Juli Pak. Iya. Nah, untuk itu yang ulun rencanakan memang mengambil di tanggal 28 tuh Pak. Iya. Tapi karena tanggal aman itu tanggal 13 sampai 24, eh, nanti itu ulun misal tetap mau ngambil di 28, harus Hmm. menghubungi dosennya Pak lah. Ini Dosen lebih jauh-jauh hari maksudnya. Jadi misalkan kan di tanggal 28 loh, karena mulai minggu depan itu kan konfirmasi aja dah pulang langsung ke dosen-dosennya, misalkan karena kan minggu depan ini sudah keluar dosen penguji satu duanya. Nah, itu tinggal pian langsung konfirmasi ke dosen pengujinya, penguji satu dua, penguji satu dua, apakah bisa di tanggal 28, misalnya bisa 24. Hmm? Yang takuni pulang di jam berapa? Oh Nah, gitu di gitu. lawan juga ruangannya, Pak. Itu kurang lebih sama seperti yang ulun share tadi. Ruangannya kurang lebih sama. Itu ruangannya. Yang ulun share ini. Ulun sharekan. Iya Pak. Berarti kalau untuk Hmm. yang tanggal 28 tadi ulun harus konfirmasi ke empat penguji tadi Pak lah. Terus Iya. kalau yang di tanggal aman ini Pak, dari tanggal 13 sampai Hmm. 24, tadi ini Bapak ada menyampaikan pengumpulan naskah dan surat di Hamin 1 atau Hamin 2 sebelum sidang tuh loh Pak. Iya. Betul. Nah, itu Iya. berupa yang Google Drive. Nanti setelah Yang setelah upload di iya. Google Drive, itu dari pihak kampus lah Pak yang mencetakkan yang form 5 Betul. sampai Form 5 sampai 10 itu bukan kami yang mencetakkan. Jadi Bontian hmm, tinggal mengambil di kampus Banjarmasin. Nah, itu kada perlu menghadang Hamin sehari dua hari. Itu oh misalkan gitu. pian contoh misalkan Julun pian mendaftar di tanggal 14. Cuman pian sudah dapat konfirmasi dari dosen, keempat dosennya bisa aja misalnya di tanggal 14 di jam itu, di jam 15 misalnya di ruang ini, terus pian masukkan lo data-data diri pian yang di form 5 sampai 9 tuh. Hari ini misalnya pian sudah mengisi, pian kumpulkan ke Google Form tadi, besok pian sudah Hmm, bisa mengambil formnya. oh, gitu. Ya Pak, Nah, terima kasih. jadi yang Hamin 2 hari, Hamin sehari itu, Pak, itu maksudnya yang surat undangan dan naskah yang contohnya kayak dicetak baulal kemarin. Nah, itu yang dibagikan ke keempat penguji Hamin sehari. Nah, untuk form 5 sampai form 9-nya itu yang diulang kemarin. Yang kita pada saat UTS itu dimasukkan ke dalam map penguji masing-masing. Yang map merah itu penguji satu, yang map hijau penguji tiga, dua, tiga, empat.
Isiannya kan kemarin sudah udah sampaikan juga loh formnya apa isiannya. Nah, itu seperti itu Pak Rinci. Oke, pertanyaan dari Baul. Mungkin tadi eh, sudah ada ulun reminder juga untuk kapan penguji 1 dan 2. Itu insya Allah minggu depan atau Senin nanti Selasa sudah keluar untuk penguji 1 dan 2. Ini masih dibuatkan untuk pembagian penguji 1 dan 2-nya. Tinggal memasukkan penguji 2-nya aja lagi masih kami eh, masukkan untuk ke masing-masing mahasiswa. Nah, jadi insya Allah minggu depan atau Senin Selasa depan ini akan sudah ada penguji 1 dan 2-nya. Jadi sementara Bompian bisa koordinasi dulu pembimbing 1 dan 2 di tanggal berapa kawa. Nah, misalkan sudah keluar kan Senin atau Selasa penguji 1 dan 2-nya tinggal konfirmasi ke dosen penguji 1 dan 2. Seperti itu. Lawan banyak juga misalkan nanti ada beberapa dosen yang tidak bisa berhadir di saat ujian sempronya seperti yang disampaikan juga pada saat UTS kemarin. Jadi bisa terlaksana untuk maju sidang proposal itu yang pertama harus di dalam ruangan itu ada penguji 1 orang minimal dan pembimbing 1 orang minimal. Jadi misalkan contoh ulun hendak mendaftar misalnya ke hari Selasa jam 13.30. Ulun mencet ke misalnya ke Bu Rohyanti, ke Bu Revita, ke Pak Eko dan pendidik misalkan. Sekalinya penguji 1 misalkan Bu Revita kada bisa berhadir. Terus Pak Eko pembimbing 2 misalnya kada bisa berhadir. Nah, itu kada apa-apa, masih bisa terlaksana ujian sempronya karena masih terpenuhi persyaratan yaitu di dalam satu ruangan atau di dalam ujian sempro itu ada minimal penguji 1 orang dan pembimbing 1 orang. Terkecuali misalkan pengujinya keduanya kada bisa atau pembimbing keduanya kada bisa, itu tidak bisa terlaksana. Nah, makanya Julun tadi Bontian harus jauh-jauh hari mengkonfirmasi ke dosen pembimbing dan penguji nantinya yang mulai minggu depan mengkonfirmasi apakah di tanggal sekian di jam sekian apakah bisa untuk melaksanakan maju sidang. Tapi misalkan antara penguji 1 dan 2 bisa berhadir minimal 1 orang dan pembimbing 1 2 minimal 1 orang berhadir, misalkan pengujinya yang lain tidak bisa, itu masih bisa terlaksana. Terus pasti menanyakan bagaimana Pak yang belum maju sidang di hari H tersebut, misalkan yang tadi berhalangan. Itu bisa Bontian mencari jadwal di hari lain atau di jam lain. Misalkan Sidin Bontian maju sidangnya di jam 13.30, soalnya Sidin aku bisanya misalnya dosennya menyumbat di atas jam 3 baru bisa sidang. Berarti ujian sempro susulan. Di hari yang sama bisa atau di hari berikutnya atau di hari berikutnya lagi. Itu nanti tinggal Bontian deal-dealan dengan dosen pengujinya di hari apa atau di hari tersebut juga maju susulannya. Nah, untuk maju susulannya itu tidak perlu di dalam kelas. Itu bisa aja nanti yang diudilannya di ruangan sidin aja. Kayak biasanya punten konsul. Jadi tetap muka berdua sidin aja. Anu sempronya. Nah, seperti itulah yang bisa ulun sampaikan. Terus untuk terkait pakaian, untuk pakaian itu sama seperti waktu kita PKKMB. Celana kain, baju putih, dasi hitam, dan menggunakan alma mater. Nah, itu untuk baju pakaiannya. Perempuan ataupun laki-laki. Kalau perempuan kan pasti pakai rok. Nah, kalau laki-laki pakai celana. Seperti itu. Yang bisa ulun sampaikan terkait untuk persiapan sampel Bontian. Terus jangan lupa di modul Bontian pasti ada mencek ada aja untuk contoh PPT apa saja yang dibuat untuk dipresentasikan. Karena sebelum tanya jawab dengan pembimbing dan penguji saat sempro, Bontian kan pasti
pada umumnya skripsian, sempro atau seminar hasil itu ujiannya bonpian presentasi dulu dari latar belakang, dari bab satu, bab 2, dan bab 3 dan segala macam. Itu bonpian cek aja di modul itu sudah ada. Seperti itu. Nanti proyektor itu per ruangan sudah ada. Dia tinggal bonpian klik kayak yang ulun rajin di kelas kita Banjarmasin tinggal klik LCD-nya, terus colok ke laptop masing-masing. Seperti itu. Nah, sementara yang bisa ulun sampaikan terkait persiapan sempro 2 minggu berjalan yang akan datang ini. Nah, terus nanti konsumsi untuk snack masing-masing dosen itu akan kami andak biasanya di ruangan kaprodi kah, atau di ruangan dekan fakultas, atau di ruangan wakil dekan fakultas. Jadi per mahasiswa nanti membawa snack 4 kotak. Nah, itu sudah kami sediakan per harinya karena sebelum pelaksanaan sidangnya, misalnya 13.30, bisa aja ambil dulu di jam satunya, misalnya ke ruangan yang kami arahkan di mana, mengambil 4 kotak snack. Nah, itu yang diandak di meja masing-masing penguji. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa ulun sampaikan. Silakan kalau ada yang ditanyakan dulu. Ada pertanyaan? Jadi banyak juga yang menanyakan apa aja yang dikumpulkan untuk pendaftaran. Nah, di sidang itu seperti yang saya sampaikan, bagi yang belum mengumpulkan form 1 misalkan atau form 2 itu segera dikumpulkan. Terus form untuk sampelnya form 4 dan kartu konsul kuning itu sudah lengkap semua dari foto, dari tanda tangan eh, pembimbingnya, pembimbing 1, pembimbing 2, terus kalimat dan semacamnya, dan tanda tangan kaprodinya gitu. Nah, jadi itu yang disiapkan. Terus ya tadi yang di ulun, misalkan sudah dapat tanggal kapan bisanya, mulai Senin atau Selasa depan, maksudnya yang sudah keluar dosen penguji 1 bulannya, tinggal langsung konfirmasi ke ulun. Jadi kena ulun masukkan ke link. Jadi karena untuk link yang jadwal-jadwal tadi ulun sharekan ya, karena setelah ini di grup angkatan. Nah, itu karena pengupdatean isi-isi siapa aja di jam siapa, jam berapa aja yang sudah diisi, itu nanti itu otomatis online. Maksudnya otomatis online itu bergerak, misalkan ada yang mendaftar langsung langsung masukkan ke dalam link. Jadi Bontian update-nya melihati ruangan di spreadsheet tadi. Contohnya kasarnya seperti kayak kita menonton bioskop. Kita kan misalnya anak booking misalnya kayak di Tix ID biasanya tuh, atau yang 21-nya, otomatis misalnya ada yang sudah membooking berdahulu, otomatis kan yang lain sudah pada bisa membooking kursi tersebut. Nah, itu kurang lebih perumpamaannya sama seperti itu. Misalkan sudah ada yang mendaftar, langsung masukkan ke dalam spreadsheet, terus itu Bontian yang belum mendaftar otomatis mencari ruangan dan tanggal dan kelas yang lain yang sudah berisi, mencari yang ruangan kosong. Dan juga yang tadi, yang seperti belum, misalkan di jam sama dan dosen sama, mau orang mau mencari jam atau tanggal di lain sama yang mahasiswa satunya. Karena kada boleh bersamaan. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan. Sekali lagi, mereminder juga, kalau Google Form tadi hampir ulun, misalkan Bontian berhalangan mengambil gitu, mengambil form 5 sampai 9, asalkan sudah mengonfirmasi kami mengumpulkan data dirinya dan segala macam berurut tadi,
itu sehari sudah mengisi dan mengkonfirmasi ke ulang hari ini, besok sudah bisa mengambil Google Form, mengambil form-formnya di kampus Banjarmasin. Nah, yang hanya Hamin 2 hari, 3 hari, atau 1 hari sebelum sempro itu maksudnya mengumpulkan surat undangan dan naskah masing-masing ke dosen penguji. Maksudnya itu misalnya dosennya kerja di kantor atau di kampus Banjarbaru, yang konfirmasi aja Japri, izin misalkan untuk mandak naskah karena mau sidang proposal misalnya besok hari. Konfirmasinya yang penting pian sudah menyerahkan naskahnya di meja dosennya masing-masing. Seperti itu. Pak, mohon izin Oke, bertanya Bapak. silahkan. Misalnya kami mau maju di tanggal 13 atau di tanggal 14. Kami sudah Hmm, me-WA Dospem di ya. misalnya tanggal 14 kami maju. Nah, misalnya Hmm. di tanggal 14 itu Dospemnya bisa menghadiri proposal kami, misalnya pengujinya kada bisa, gimana Pak? Nah, tadi yang jeruin tadi, misalkan pengujinya satu orangnya bisa berhadir, masih bisa terlaksana. Yang satu dosen penguji lainnya kada bisa berhadir, ujian susulan. Yang kada bisa terlaksana tuh, misalkan penguji satu duanya kada ada yang bisa berhadir. Berarti misalnya Kalau cuman hmm, dua pembimbing berhadir, satu penguji, itu berarti nggak apa-apa dilaksanakan, Pak. Berarti yang satu penguji yang tidak bisa berhadir itu lewat Zoom atau ke ruangan sidin kah? ya itu di lantian lawan dosennya aja kena anak di ruangan sidin atau zoomnya. Biasanya di ruangan sidin, Bang. Kayak itu ya. Pokoknya yang jeruan tadi bisa terlaksana ujian sempronnya itu minimal penguji satu dua ada yang berhadir satu orang, pembimbing satu dan dua minimal berhadir satu orang. Nah, misalkan sudah misalnya pembimbing dua kan yang bisa berhadir di situ, pembimbing satunya kalau bisa berhadir, ada apa-apa. Di situ misalkan pulang penguji satu bisa berhadir, pemuji dua kalau bisa berhadir, itu masih bisa terlaksana. Yang penting jarulan tadi tuh eh, penguji itu minimal harus ada di saat sampel di ruangan itu satu orang dan penguji tiga empat atau pembimbing satu dua itu minimal satu orang. Apalagi misalnya bertiga yang bisa, itu sangat bisa pasti terlaksana. Kecuali yang tadi penguji satu dua kada ada yang bisa berhadir atau pembimbing satu dua kada bisa berhadir, mau per mau mencari lagi eh, tanggal atau jam yang bisa berhadir dosennya. Itulah seperti Ardiansah kah yang menanya. Iya, Pak. Paham lah anunya maksudnya tadi itu. Paham ya kalau lah. Paham, paham, Pak. Ya pokoknya minimal penguji satu dua tuh berhadir satu orang, pembimbing satu atau dua minimal satu orang itu pasti bisa sudah terlaksana. Apalagi bertiga yang di dalam ruangan. Pokoknya dalam ruangan tuh dua dosen masih bisa. Yang penting misalnya satu dosennya penguji satu atau dua, satu dosen satunya pembimbing satu atau dua, seperti itu. Terus pertanyaan dari Nita, izin bertanya untuk dosen yang slow respon, jangan balas itu gimana Pak? Nah, itu kendalanya lah. Karena Buntian Japri aja berkala, misalkan di jam pagi kadang membalas, karena siangnya Pian Japri pulang. Misalnya kadang membalas, sorenya, pokoknya di jam kerja, di jam 8 WITA sampai 16.30 WITA. Karena nanti kami dari tim panitia menyampaikan juga ke dosen-dosen bahwa akan dilaksanakan ujian seminar proposal FPL dari tanggal 13 sampai tanggal 24. Jadi mohon diharapkan. Nah, jadi kami maksudnya kami memberitahu juga ke dosen-dosennya seperti itu, Mita. Oke, udah lagi?
Yang ingin ditanyakan terkait pemberkasan tadi, terkait apa segala macam. Jadi semua berkas yang untuk form yang mencetak sendirilah itu form nonton sidang. Jadi tadi itu kan sudah besar juga di grup angkatan yang mencetak ukuran F4 yang minimal 5 kali nonton kawan. Itu cetak sendiri. Yang lainnya itu sudah kami cetakkan kayak tadi yang form 5 sampai 9 saya sudah mengumpul ke Google Form, besoknya sudah bisa manggil gitu kan. Terus yang lain persyaratan untuk maju sidang yang tadi dulun, misalkan bagi yang merasa belum mengumpulkan form 1 misalkan atau form 2 segera dikumpulkan. Terus yang persyaratan maju sidang itu adalah mengumpulkan ke kampus Banjarmasin yaitu form 4 dan kartu konsul kuning. Nah, itu kada perlu juga mahasiswanya yang mengantarkan ke kampus Banjarmasin. Misalkan Bonpian di domisili luar daerah, itu bisa aja paketkan ke kampus Banjarmasin atau keluarga atau kawan yang membutuhkan ke kami. Yang penting kami menerima berkas fisiknya di Banjarmasin. Seperti itu. Nah, jadi mungkin ada juga yang menanyakan kenapa sedikit untuk di jam pagi. Nah, kami sudah koordinasi juga untuk ruangannya di pagi itu banyak dipakai untuk mahasiswa reguler karena ada kegiatan UAS untuk di tanggal tersebut. Nah, jadi kebanyakannya itu dimulai di jam setengah 2 sampai jam 3, lanjut jam 3 sampai jam 5. Tapi kan tadi ada 2 ruangan yang kau bisa mulai jam 9. Nah, mungkin itu informasi yang mau saya sampaikan karena kurang lebih seminggu lagi akan mulai minggu depannya lagi mulai pelaksanaan sidang proposal. Tapi ulun reminder dulu lah, itu batas maksimal yang sampaikan tadi, maju Bontian 44 orang ini maksimal di tanggal 31 Juli. Kenapa kada bisa di Agustus? Karena di Agustus kami itu pelaporan nilai skripsi satu Bontian. Jadi, ulun sampaikan juga biasanya untuk batas eh, revisi yang ulun sampaikan juga pada saat UTS kemarin kan ya. Misalkan Bonbian maju sidangnya di tanggal 13. Otomatis batas untuk revisi pembimbing 1, pembimbing 2, penguji 1, dan penguji 2 itu adalah 2 minggu setelah maju sidang. Misalkan Bonbian sudah maju sidang tanggal 12, hitungnya, tanggal 13, hitungannya berarti 2 minggu setelahnya, berarti terhitung mulai tanggal 14 sampai 2 minggu yang akan datang harus sudah ACC dan nanti akan ada ulun sampaikan untuk apa saja lagi yang dikumpulkan. Nah, nanti karena setelah selesai Bonpian ACC dan selesai revisi itu untuk naskahnya itu kami minta yang berkas ACC-nya itu untuk di soft cover. Nah, cuman ulun kada menyampaikan dulu untuk itu. Jadi Bonpian fokus aja dulu untuk seminar proposalnya dan revisi dan ACC-nya. Seperti itu yang bisa ulun sampaikan. Jadi batas maksimal untuk revisinya itu 2 minggu setelah sidang. Nah, jadi begitu. Jadi sama juga yang form-form tadi kan yang ulun kemarin, misalkan sudah hari H, misalkan selesai untuk maju sidang proposalnya, misalkan sudah diisi tanda tangan Bontian loh, terus yang segala macam tanda tangan dari form 11 sampai 8 itu kan biasanya diisi dengan tanda tangan penguji 1 atau 2. Nah, itu yang ulun sampaikan kemarin juga, kan ulun ada menyampaikan di saat UTS kemarin. Kami dari kampus meminta dari form 5 sampai form 8 itu harus sudah lengkap semua tanda tangan pembimbing 1, pembimbing 2, pembimbing 1, dan 2-nya. Seperti contoh yang ulun tampilkan kemarin kalau Bontian ingat. Nah, jadi mau pada mau, misalkan kayak yang tadi biar pertanyaan Ardiansah, misalkan ada 1 orang atau 2 orang
dosen yang belum bisa berhadir di saat sempro, mau kan mau Bontian bawa dulu formnya, Bontian ujian susulan dan minta tangan dosen tersebut karena kan di beberapa form kayak form 11, 12, dan 14, 15 itu ada tanda tangan untuk dosen masing-masing. Nah, jadi itu harus dilengkapi semua baru dikumpulkan ke ruang prodi Banjarbaru atau bisa aja langsung juga mengumpulkan misalkan untung ujian konsul. Untung ujian semproin misalnya ujian susulan hari berikutnya atau sore atau siangnya bisa aja misal sudah lengkap tanda tangannya dikumpulkan di eh, rak. Biasanya ulun anak channel fotokan map-mapnya itu di prodi S1 Farmasi di Banjarbaru. Jadi dimasukkan ke dalam rak di ruangan prodi S1 Banjarbaru. Nah, jadi bon yang sudah lengkap tanda tangannya dan segala macamnya itu jangan bon pen bulik form 5 sampai 8-nya. Itu dikumpulkan ke ruangan prodi S1 Farmasi di Banjarbaru. Karena nanti ada tempat raknya untuk pengumpulan form-formnya. Jadi yang perlu dan wajib Bonpin bawa ke rumah itu hanya form 9 yang saya sampaikan kemarin. Form 9 itulah mengganti untuk form kartu konsul kuning. Nah, jadi itulah untuk yang Bonpian revisi. Misalkan dosennya sudah selesai kan, karena yang jadwal kemarin tinggal ditantangani dosennya untuk form 9-nya. Nah, form 9 itu dikumpulkan bersamaan dengan naskah yang sudah ACC dan yang sejak ulun tadi sudah di soft koper dan dikumpulkannya itu di kampus Banjarmasin. Jadi itu yang bisa ulun sampaikan terkait informasi eh, seminar proposal yang akan kita laksanakan. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa ulun sampaikan ke Bontian. Kalau ada yang ditanyakan dulu, selagi kita masih bisa langsung menanyakan atau langsung ulun jawab, bisa aja langsung. Ulun beri waktu dulu kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Bapak izin bertanya, eh, kalau masalah surat apa tadi, surat undangan tadi itu harus diserahkan sendiri kah ke dosennya atau gimana? Atau bisa diwakili? Untuk yang naskah surat undangan itu, itu biasanya bisa aja pian menjulungkan dari kawanan pian atau yang berdomisili di Banjarbaru atau Martapura atau Banjarmasin, boleh. Cuman pian harus konfirmasi ke dosen piannya atau penguji satu atau penguji dua, penguji satu duanya yang jadi ulun tadi izin konfirmasi ulun izin kawan atau siapa misalkan izin menaruh ke meja pian naskah dan surat undangannya untuk maju sidang besok misalkan pian foto lo pian mandaknya di mana di meja sidang pian keterangi anunya kalimatnya yang jadi ulun tadi bisa aja seperti itu. Terjawabkah Iya, Pak. Terima pertanyaan? kasih, Pak. Bisa. Silakan ada lagi pertanyaan? Pak, izin bertanya lagi, Pak. Silakan. Misalnya kan di pembimbing 1 dan 2 ini sudah bisa, berarti ulun langsung bisa membooking di tanggal 14 itu atau menunggu penguji lagi baru bisa membooking di tanggal 14 dan di jam sekian-sekian ya. Mohon hendak lebih aman supaya pada kedua kali konfirmasi ke pembimbing 1, pembimbing 2,
Hadang aja hari Senin atau Selasa nih pengujinya dulu tuh sebelum konfirmasi. Cuman mun hendak membooking dahulu boleh jadi Wak, ke kami konfirmasi ke dosen pembimbing atau pembimbing dua. Misalnya sudah keluar loh karena penguji satu dan duanya, tinggal konfirmasi. Misalkan penguji satu duanya kada bisa, misalkan nih yang sesuai hendak dari yang jadwal sebelumnya dengan pembimbing satu dan dua, bisa aja masih berubah untuk jadwal sidangnya. Cuman perubahan jadwal sidang itu Hamin 2 hari atau sehari sebelum maju sidang itu batas maksimal bisa merubah jadwal maju sidangnya. Hamin sehari lah biasanya, misalnya maju sidangnya isuk, otomatis hari ini sudah pada kawal lagi merubah, maksudnya pada kawal lagi merubah, misalkan besok lo baru konfirmasi hari ini, misalnya siang, itu pada kawal kami rubahkan lagi jadwalnya, jadi Hamin 2 hari sebelum maju sidang atau Hamin 1 hari, misalnya pagi ini misalnya konfirmasi isuk bahwa kada kawa berhadir atau kada kawa berganti hari atau jam. Untuk berganti jam masih bisa, boleh aja. Cuman yang berganti hari biasanya yang kada kawa. Nah, jadi kalau anak aman, mahadang dosen penguji satu dua aman hendak konfirmasi booking terlebih awal aja dulu kalau apa juga. Misalnya kan ada perubahan kan masih jauh hari juga nih, misalnya ada perubahan yang kada bisa dirubah itu misalkan yang jadwal tadi maju sidang misalnya tanggal 14, mengkonfirmasinya kada jadinya di tanggal 13 di siang hari pulang misalnya, nah itu kada kawa kami merubahkan. Kenapa kada kawa? Nah, terkaitnya itu alasannya karena kan kami untuk membooking snack dan nasi untuk masing-masing dosen itu yang sudah kami backupkan itu Hamin 1 hari untuk di cateringnya. Otomatis misalkan berhentian hanya konfirmasi sore hari, misalnya esok maju, soalnya hanya konfirmasi ganti hari, eh, sore ini misalnya hanya konfirmasi, nah mau kada mau, maksudnya snack lawan nasinya sudah kami pesankan, berhentian kami bagi sidang, misalkan pindah hari, mau kada mau untuk snack dan nasi besarnya atau makannya itu dari mahasiswanya bersangkutan yang menyediakan, kada disediakan lagi oleh kami. Nah, kalau ini kan kami yang menyediakan tuh yang snack lawan nasinya. Nah, kalau yang Birulun tadi itu mau kan mau sih mahasiswanya yang menyiapkan keempat, dosennya snack 4, nasinya 4. Seperti itu. Terjawabkah, Ardiansah? Ya, terjawab Pak. Ulun sudah konfirmasi ke Ibu Rahmayanti dengan Pak Eko. Awal tanggal berapa sih ini? Tanggal 13. Tanggal 14 karena kalau misalnya terlalu di tanggal 13 kayaknya terlalu mepet untuk mengurus surat-surat forum-forumnya Pak. Jujur. Nah, itu kan aman, tinggal kena hari Senin atau Selasa kan keluar tuh pengujinya, tinggal kok konfirmasi kepada aja. Ini ulun sudah ACC dengan pembimbing satu dua di tanggal sekian, di jam sekian. Apakah pian bisa? Atau misalnya, itu aja lagi. Nggih, baik Bapak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi. Maaf Bapak, untuk anunya, untuk ujiannya itu dimulai dari jam berapa ya tadi ya? Skip. Bentar, ulun share screen dulu. Nanti ulun setelah selesai Zoom ini, ulun share juga keduanya di grup. Nah, ini yang perbesar dulu. Nah, dalam satu hari banyak ruangan dan berbagai macam kelas dan waktu.
Ya, yang perumpamaan paling kita umum tuh anu anggapannya kayak membooking nonton film atau membooking yang lain. Misalnya mahasiswa satu sudah membooking ini, tinggal pilih yang ruangan kosong aja lagi. Sama yang dibilang tadi, misalkan di jam sama dosennya ada yang sama, bukan mau mencari ruangan dan jam lain seperti itu. Pokoknya kebanyakannya yang bisa itu ruangan kelas yang free itu dari jam 13.30 sampai jam 15, jam 15 sampai jam 5. Nah, ini jam 9 sampai jam setengah 11, jam 11 sampai setengah 1, jam setengah 2 sampai jam 3. Jadi paling lambat itu, jadi anggapannya ada 3 sesi nih. Dari setengah 2 siang sampai jam 3, ada yang jam 3 sampai jam 5, ada yang jam 11 sampai jam setengah 1 siang. Nah, nanti kan Bunpian yang membooking ke Ulun sudah ke pribadi Ulun WA, Ulun masukkan datanya ini misalnya sudah berisi. Otomatis karena Pian tinggal melihat pengupdatean atau update ruangan dan jam berapa aja yang sudah terisi. Itu tinggal Bunpian klik ya, karena link yang Ulun share di grup otomatis karena misalnya ada yang membooking, otomatis karena langsung ada berisi pulang karena di sini datanya berisi pulang datanya. Jadi Bunpian tinggal pilih yang mana-mana kosong-kosongnya jadwalnya. Nah, tapi Bonpian Garakawa mengisi sendiri, jadi harus informasi ke Ulum seperti itu. Karena pernah kami mengisinya ini mahasiswanya sendiri berebutan kayak open war itu, ternyata ada yang dosennya bentrok di jam sama, terus ada yang saling mengisi di jam yang sama. Nah, jadi kami minimalisir jadi melalui chat. Nah, jadi misalkan contoh ada kasus eh, dua mahasiswa misalkan mencet ulun di jam 9 pagi, ada yang mencet ulun di jam 10 siang. Dua mahasiswa tersebut misalkan mau maju sidangnya di waktu yang sama di jam dan ruangan yang sama. Mau karena mau ulun mendahulukan yang terdahulu mencet yang dapat ruangan dan jam tersebut. Yang mencet ulun di jam 10 misalnya otomatis itu mencari ruangan dan waktu lain seperti itu. Mungkin terjawab tadi ibu siapa yang bertanya pada melihat dengar. Terjawab, Pak. Makasih. Ini sama-sama. Pokoknya kalau yang dosen-dosen pada membalas, sebelumnya kami sudah nanti menginformasi ke dosen juga untuk jadwal dan mohon dibalas buat mahasiswanya. Bontian menjapri aja, asalkan di jam kerja kada apa-apa. Menjapri ke dosen-dosennya. Misalkan sidin kan membalas di pagi hari, dan japri pulang siang hari. Misalkan membalas pulang sore hari pulang, misalnya ada membalas hari ini, ulang pulang besok. Misalkan dalam 2 hari atau 3 hari kadang membalas, baru konfirmasi ke ulun. Maksimal 3 hari kadang membalas, baru konfirmasi ke ulun biar ulun bantu. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Nanti form yang spreadsheet-nya yang ulun share ini tadi ulun share juga kok di grup angkatan. Jadi kalau melihat. Baik, silakan. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, ulun cukupkan sampai sini. Mungkin sudah, insya Allah sudah cukup jelas lah apa saja yang disiapkan, apa saja yang ditentukan. Sama misalkan Bontian kan biasanya persiapan mahasiswa-mahasiswa tuh setengah jam sebelum atau sejam sebelum terlaksananya setengah dua tadi kan maju. Bontian kan pasti biasanya eh, sudah di kampus Banjarbaru, maksudnya ujian proposalnya.
misalkan masih ada mahasiswa di dalam ruangan atau dosennya kadeda, cuman ada mahasiswa juga pada aja ruangannya mau dipakai untuk sidang proposal RPL. Tapi misalkan masih ada dosennya, bon pian hadang dia dulu. Karena sebelum jam setengah dua itu kelasnya dipakai UAS. Nah, jadi regular UAS. Jadi kita kalau bisa pakai ruangannya itu kenapa baru bisa pakai itu setengah dua? Karena pagi sampai siangnya itu jam 12-an atau sampai jam satu itu ruangannya dipakai untuk UAS reguler. Nah, makanya banyak jadwal yang bisa itu di siang hari. Nah, mungkin itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, ulun cukupkan sampai sini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Terima kasih juga ke Pak Prengki yang sudah koordinasi dengan baik. Pak Ulun tadi langsung bisa ternyata hari ini karena dosennya katanya rapat ya. Jadi alhamdulillah bisa langsung hari ini Ulun menyampaikan informasi yang bisa Ulun sampaikan untuk eh, maju sidang proposal. Jadi kita doa sama-sama mudahan Bontian lancar-lancar dari segi pemberkasan dan pengumpulan berkasnya. Semoga kita lancar semua untuk sidang proposal untuk mahasiswa-mahasiswi RPL. Jadi mudahan kita semua dilancarkan untuk maju sidangnya. Jadi itu saja harapannya. Semoga bisa terlaksana semuanya. 44, masuk 44 orang, lulus 44 orang dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan. 3 semester. Semoga lulus semua dan dilancarkan. Amin. Amin. Mungkin itu saja yang bisa ulun sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ulun akhiri Zoom hari ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kurang-kurang atau salah kata perbuatan ulun selama Zoom hari ini. Terima kasih perhatiannya. Ulun cukupkan sampai ini. Menutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ke Pak Prengki atas bantuannya, Pak. Ya, Kak. Sama-sama, Pak. Oke, ulun izin keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.